menurut Ama, gimana sih Humba Dreams? Udah nonton kan? Udah tadi malam. Oh, ya. Sebelum kita tanya nih Kak Riri, gimana Humba Dreams, Ma? Iya, apa ya? Saya belajar yang waktu itu pas di Screen belajar banyak dari Mbak Dede, Mbak Meske. Jadi setiap kali saya menonton film, mata produksi. Jadi saya melihat semua. Jadi saya menghitung gitu karir. Jadi kayak wow, ini apa namanya besar sekali produksinya di kepala saya tidak menyangka apa cerita karir itu malah itu menggunakan kru yang sedikit. Tapi saya selalu menyempatkan diri untuk belajar produksi di banyak film. Jadi kayak melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil di wilayah timur ya. Maksudnya waktu itu semalam saya lihat ada beberapa brand yang muncul, ada yang tidak dimunculkan, dan kemungkinan itu kadang-kadang kan juga berpengaruh ya di wilayah terpencil yang kita tuh tidak punya banyak corporate gitu. Jadi apa ya? Saya melihat logika produksi di situ. Ketika melihat itu, wah ini besar, tapi ini juga sensitif karena di banyak tempat di timur kan kita tidak terkoneksi langsung dengan banyak sekali corporate atau brand-brand yang bisa masuk dalam produksi gitu. Dan saya coba memetakan itu secara awam ketika saya menonton itu saya membayangkan wah ini produksinya besar sekali karena melibatkan banyak sekali orang gitu, ada banyak aktivitas di dalamnya. Tapi ya saya penonton setia film-film Kariri dan saya tidak kehilangan itu. Saya tidak kehilangan identitas Kariri di cerita film Kariri sebelumnya, dan di Humba Dream juga saya menemukan koneksi itu sih. Keluarga, kehangatan ada di situ. Kak Riri tanggapan dong, Kak. Ya memang itu dia ya. Ada lagi ini film saya yang ke-15 dan saya sudah banyak terlibat di dalam berbagai bentuk dan strategi membuat film. Saya kadang-kadang merasa memang sudah tidak terlalu mudah lagi buat saya untuk betul-betul merdeka gitu. Ya, seperti saya membayangkan bagaimana Ama dan Papa Al membuat Mountain Song. Bahkan film ini uniknya nih, tadi kita bicara Mountain Song, Humba Dreams itu diluncurkannya bersamaan sebenarnya dengan international premiere-nya Mountain Song. Jadi waktu itu kami ketemu Yusuf Raja Muda juga di Shanghai, dan dia masuk ke kompetisi Yangtze namanya Shanghai, dan kemudian Yusuf memenangkan best skenario terbaik ya, penghargaan skenario terbaik di sana. Jadi misalnya sebenarnya saya mencoba merasakan komentar Ama itu di dalam konteks bagaimana dia berjuang untuk menjadikan Mountain Song itu diluncurkan pertama kali sebagai gagasan itu kalau nggak salah tahun 2016 ya, di Screen ya waktu. Ya, 16. Kemudian sepanjang tahun mengikuti workshop gitu ya yang kami organisir untuk beberapa ide film yang terpilih gitu, dan prosesnya berlangsung sepanjang 1 tahun sampai akhirnya baru selesai juga di tahun 2019 gitu, dan mendapatkan jodoh partner produksi juga di Screen. Jadi tentu saja yang Ama bayangkan atau beberapa mungkin independent filmmaker bayangkan bagaimana film seperti Humba Dreams dibuat, ya lebih kayak secara produksi sebenarnya strategi yang kita kita coba lakukan gitu untuk atau
siasat sebenarnya. Misalnya kayak tadi dikatakan bagaimana gambaran produksinya bisa menjadi lebar, kayaknya besar gitu. Ya sebenarnya saya tetap punya bayangan bahwa setiap film harusnya tetap punya value gitu. Punya value itu luas ya, nilai itu banyak. Dalam hal ini yang saya maksud adalah nilai apa yang tampak di layar itu sebenarnya harus tetap kelihatan besar. Apapun yang terjadi kita harus upayakan gitu. Jadi misalnya usaha saya untuk menggambarkan budaya Marapu itu ya saya harus kejar, saya harus cari informasi. Misalnya kami tidak pernah tahu, tidak membayangkan ada upacara penguburan gitu terjadi dalam 14 hari produksi. Kita harus sangat siap untuk berimprovisasi gitu. Ketika ada upacara terjadi di sini, saya langsung bersama Astrada 1 mendiskusikan bagaimana caranya supaya bisa tiba-tiba ada di sana. Apa yang harus dilakukan supaya yang lain dulu. Gitu. Kemudian misalnya mencari lokasi kayak guest house ya, guest house yang istilahnya secara pencahayaan dan secara setting itu bisa punya nilai gitu. Walaupun sebenarnya kami nggak punya lampu gitu, tapi mencari lokasi-lokasi yang bisa menggambarkan apa ya ke kedalaman tertentu, pencahayaan tertentu. Nah, itu juga butuh apa ya, butuh jaringan, butuh upaya gitu. Jadi ya saya berusaha betul gitu. Bagaimana caranya misalnya saya bilang ke teman-teman, kalau kita syuting di pasar, kita harus cari pasar seperti pasar Waingapu, pasar sentralnya Waingapu. Bagaimana caranya kita bisa syuting di situ dengan biaya yang kami miliki. Kita juga tidak punya biaya yang besar, jadi teknik mencari perizinannya, orang siapa yang kita pegang supaya kita bisa dapat gitu ya. Misalnya saya balik sedikit bicara tentang lokasi villa tempat Ana bekerja. Itu sebenarnya tidak banyak tempat seperti itu di Waingapu atau di Sumba. Dan ketika saya mencarinya itu ya kita harus lihat dulu dari jauh, kita harus melakukan pendekatan berbulan-bulan. Kami punya beberapa jaringan di Waingapu, di Sumba Timur untuk bisa minta izin dapat lokasi itu dengan biaya yang masuk akal gitu. Jadi akhirnya pendekatannya yang harus dilakukan berulang-ulang sampai kami bisa dapat masuk, dan semuanya akhirnya secara desain produksi itu kayak setting yang mahal sekali, padahal sebenarnya itu bisa dibilang tidak terlalu menghabiskan biaya. Mendapat izin syuting di rumah keluarga raja di Prailiu misalnya, yang ada makam batu yang besar seperti itu, dan tetap hidup itu dalam artian saya tidak harus bayar figuran untuk mendapatkan motor lewat, orang lewat naik membawa kuda pagi-pagi, itu semua itu butuh kayak pengamatan terus-menerus gitu supaya film itu muncul seperti sebuah potret kota yang Waingapu yang kita kenal gitu. Dan memang ya ada kombinasi antara persiapan yang cukup baik dengan upaya memanfaatkan jaringan yang kami bangun. Saya dan Miles bersama Mbak Mira itu sudah datang ke Sumba itu sejak 2011. Dan ketika kami memproduksi film ini di tahun 2017, sebenarnya sudah punya cukup banyak sudah cukup menanamkan jaringan gitu. Dan itu hal yang penting ketika membuat film dimanapun, di lokasi-lokasi yang sulit rasanya menjadi pembuat film sulit rasanya bisa membuat film seperti Atambua 39 derajat Celcius, Humba Dreams, apalagi saya terlibat atau Miles itu terlibat di dalam industri film di pusat gitu. Kalau kami tidak rajin-rajin menjaga jaringan dengan tempat-tempat yang kami pilih gitu.
Jadi harus menjaga jaringan, harus menjaga pertemanan, harus selalu juga aware dengan apa yang sedang terjadi gitu. Kayak sekarang nih, ini adalah waktu-waktu yang tidak mudah nih syutingnya. Yang kayak Ama bilang tadi, ini tahun politik gitu. Orang-orang di mana-mana tuh, kemana-mana kita pergi pasti banyak bendera-bendera politik di itu gitu. Dan kadang-kadang sebagai pembuat film itu sulit sekali gitu untuk belum lagi pengaruh-pengaruh penguasanya ya. Kadang-kadang kita minta izin jadi sulit karena karena semua orang sedang tidak fokus ke arah itu, arah membantu. Mereka pasti mau membantu kalau seumpama ada sesuatu yang mereka dapat gitu. Jadi ya itulah gitu. Terima kasih sama komentar. Menurut Kak Riri, kenapa sih penting gitu memasukkan kematian atau kepercayaan tentang kematian Marapu itu ke dalam film Humba Dreams? Iya, itu menurut saya satu hal ya. Kalau sebenarnya ini mirip-mirip dengan budaya orang Toraja gitu, di mana kematian itu menjadi pusat gitu dari semua semua budaya dan sikap hidup gitu. Dan saya pikir itulah antara lain yang mungkin bisa membuat Sumba itu bisa lebih bertahan sebagai sebuah lingkungan budaya gitu dalam menjalankan praktek budaya gitu orang-orang di sana. Karena itulah juga lingkungan mungkin bisa lebih seimbang gitu. Karena itulah industrialisasi juga bisa tidak buru-buru berkembang gitu di sana. Karena ada keyakinan yang besar bahwa kita hidup itu untuk sebuah akhir. Jadi kita harus menjaga baik-baik sikap kita ketika kita berada di tengah gitu. Dan hidup untuk sebuah akhir dalam artian akhir kita itu harus kita persiapkan. Jadi akhir dari kehidupan kita itu harus kita persiapkan. Kita harus menjadi orang yang baik dan layak diupacarakan. Kita harus menanam kebaikan gitu ya untuk membuat siapapun yang nanti menyaksikan kita pergi itu kemudian melihat kita sebagai manusia yang layak dirayakan, diselebrate, diupacarakan, dan seterusnya. Jadi bagi saya itu adalah satu hal yang membuat saya tertarik tentang Sumba. Bagaimana orang Sumba memandang kematian. Bagaimana orang Sumba memuliakan orang-orang tua dan leluhur mereka gitu. Dalam praktek gitu ya, dalam praktek kehidupan yang sebenarnya cukup ketat gitu. Tetapi saya juga tetap mempertimbangkan bahwa keyakinan ini harus diartikulasikan ke dalam sebuah cerita yang relatable, yang bisa nyambung gitu dengan Rahmat, dengan anak saya nanti mudah-mudahan dengan Liam gitu, dengan Kafka anaknya Mbak Mira gitu. Semua kami membayangkan supaya peristiwa Marapu yang dipotret di dalam film Humba Dreams itu punya relatability terhadap siapapun, punya nilai yang universal gitu. Sehingga bisa, dan karena itulah misalnya kebetulan saya pembuat film, saya pernah belajar di sekolah film, saya menyambungkannya dengan itu. Saya masih mengajar dan saya sering menjadi pembimbing mahasiswa yang ingin ujian dan mencari cerita. Dan itu inspirasional banget gitu dalam 5 tahun terakhir. Misalnya saya bekerja dengan Regas Banuteja ketika dia mau membuat film ujiannya. Saya bekerja dengan Harvan Agustriansah ketika dia mau ujian. Saya bekerja dengan beberapa anak-anak muda gitu ya yang usianya masih 21-20 tahun, dan saya bisa mendengar dari mereka nih. Mereka tuh mencari cerita itu kadang-kadang menarik banget proses yang mereka harus jalani gitu. Terakhir saya bekerja dengan seorang pembuat film asal Riau namanya Zafran
Solihin gitu ya, yang membuat film kemarin itu yang sudah ya sudah gitu ya, yang menarik banget gitu, bagaimana mereka mencari identitas gitu. Jadi saya mencoba menyambungkan itu dengan ketertarikan saya terhadap Sumba dan apa yang saya temukan khusus secara pribadi bagi saya dengan kehidupan orang-orang di Sumba gitu. Nah, itu saya sambungkan gitu dengan cerita anak muda Jakarta 22-23 tahun yang sedang gelisah dengan semua aspek dirinya ya. Maksudnya identitas, ekspresi, kebebasannya dalam mengungkapkan apa yang dia pikirkan, sampai seksualitas gitu. Dan itu yang saya bawa ke dalam lanskap Waingapu dan Sumba Timur. Dari penjelasannya Kak Riri, kita tuh bisa membayangkan bagaimana proses-proses ini justru sangat mempengaruhi metode-metode artistik kita dalam membuat film. Bagaimana identitas kemudian masuk gitu, atau identitas adalah bagian yang tidak terpisahkan ketika kita membuat film gitu. Nah, kalau karena kita bicara tadi soal micro budget, apakah budget yang minim ini menurutnya Kak Riri justru memiliki intervensi dalam keputusan-keputusan estetika yang kita pilih? Sangat menurut saya, sangat. Jadi kita memang kalau di film dalam bayangan saya apa boleh buat, kadang-kadang seperti yang saya katakan, imagine market itu menjadi penting gitu. Dan film itu tidak akan terlepas dari itu. Kadang-kadang sulit banget gitu ya ketika seorang pembuat film melihat segala sesuatu itu secara terlalu parsial gitu. Dalam artian ceritanya yang penting, atau yang penting itu originalitasnya, yang penting itu elemen genre-nya gitu. Yang penting itu budgetnya, yang penting itu sesuai dengan keinginan pasarnya. Saya pikir sejarah bagaimana dunia film bergerak di Indonesia, tentu saja ini kalau membicarakan film juga jangan sampai kita juga jadi parsial gitu, hanya membicarakan film yang main di bioskop XX1. Bukan. Itu ada yang dibikin untuk festival-festival nya sendiri seperti di banyak negara ya, di banyak pilihan cara bersikap gitu. Dan ketika saya membuat film, karena kebetulan saya membuat film itu sentralnya itu adalah sebuah kombinasi dari gerakan ya, movement ya, karena saya membuat film mulainya dari cul-de-sac. Yang kedua adalah advertisement, karena Miles Films itu sejarahnya didirikan oleh Mira Lesmana yang adalah kombinasi dari seorang filmmaker yang belajar film dan seorang praktisi periklanan. Mira itu dulu 7 tahun lebih dalam kehidupan awalnya itu membuat film itu dengan spirit untuk mempromosikan sebuah value, mempromosikan produk, mempromosikan ide-ide gitu, dan membawanya ke market gitu. Dan yang ketiga, Miles Films adalah independent film company. Sangat independen. Kami itu tidak pernah menerima order gitu ya, atau membuat film karena assignment dari sebuah studio gitu. Jadi 3 aspek ini menjadi penting gitu. Community movement dari gerakan komunitas karena cul-de-sac dan e-cinema dan semua itu. Dan yang kedua advertising, marketing gitu ya, pemahaman tentang promosi dan marketing, dan yang ketiga adalah independensi gitu. Nah, itu 3 hal yang membuat setiap keputusan itu kadang-kadang harus dilihat dari berbagai aspeknya gitu. Apapun yang kita lakukan itu kita imagine dulu siapa yang mau melihat, target pasarnya siapa, and then
Dari situlah semua kemudian digerakkan. Dan micro budgeting film ini adalah satu pengetahuan gitu ya, dan contohnya banyak di mana-mana gitu. Teman-teman di Malaysia itu sangat terampil sebenarnya. Kalau kita bicara dengan independent filmmaker di Malaysia, dan ini sebenarnya sesuatu yang di C-Screen selalu saya ingin publikasikan gitu. Bagaimana mereka bekerja dengan community resilience gitu. Jadi mereka selalu bekerja dengan tim yang sangat minimal. Mereka selalu bekerja di lingkungan yang sangat mereka kenali, misalnya, dan jarang Kuala Lumpur. Biasanya itu di Ipoh, di kota-kota yang kecil gitu. Kemudian mereka akan memanfaatkan, mereka referensinya luas gitu ya. Taiwan independent cinema, Japanese independent film, poetic cinemanya Ozu misalnya, neorealism gitu. Referensinya besar, tapi bekerjanya itu di lingkungan yang mungkin buat mereka. Dan biasanya sangat resilient karena sangat independen dan punya prinsip yang sangat minimalis gitu ketika membuat film, dan disitulah kemerdekaan mereka dapatkan gitu, dan membuat ada estetika baru yang hadir yang berbeda dengan tradisi pembuatan film di Malaysia yang juga sangat sentralistik sebenarnya. Jadi kombinasi dari visi, gagasan, dan kesadaran bahwa kita harus bekerja di dalam spirit komunitas itu menciptakan estetika baru gitu dalam film. Dan saya pikir kalau tadi saya menyebut misalnya Eliana 3 Hari Untuk Selamanya, Atambua 39 Derajat Celcius, dan Humba Dreams, itu sebenarnya sebuah artikulasi estetik itu dari kesadaran bahwa kita bekerja untuk pasar imagine market yang lebih sempit gitu. Tidak seperti Laskar Pelangi, Sang Petualangan Sherina, atau Ada Dengan Cinta. Gitu. Jadi dia melahirkan estetika yang berbeda. Kamera handheld camera movement karena kita nggak punya tripod gitu, atau kita tidak mau bawa dolly gitu. Kemudian lighting yang lebih, rasio pencahayaan yang biasanya 2:3:1 jadi 7:1 gitu, karena kita harus memanfaatkan available light dan kita tidak punya tidak punya lampu untuk pushing the contrast gitu. Jadinya kita main dengan kontras rendah gitu, dan kadang-kadang available light sedapat mungkin gitu. Jadi ketika saya mencari lokasi pun saya sudah memikirkan bagaimana caranya biar saya nggak perlu lampu banyak gitu. Saya mencari rumah atau tempat yang udah sesuai dengan keterbatasan yang saya yakin akan saya miliki gitu. Saya hadapi, keterbatasan yang yakin saya hadapi. Itu kira-kira, Mas. Wah, menarik tuh, Kak. Nah, saya akan bertanya nanti ke Kak Riri soal bagaimana menentukan pola distribusi, karena kita tadi berkali-kali mendengarkan bagaimana market itu dibayangkan. Nah, saya ingin ke Ama dulu deh, karena kita bahas soal kemerdekaan dalam berkarya, bagaimana Ama dan kawan-kawan justru memperlakukan atau menggunakan kemerdekaan ini ketika memilih pola distribusi yang katakanlah alternatif. Kadang-kadang tuh kita kalau di kawasan timur Indonesia melihat film, wah pasti tayang di bioskop reguler gitu. Nah, kalau dalam konteks Mountain Song ini gimana? Ya, mungkin bisa dibilang saya dan teman-teman di Palu itu beruntung karena kultur menonton film di bioskop arus utama seperti XX1 itu baru ada sekitar tahun 2015 atau 16. Jadi memang kita tidak punya kultur itu, Mat. Jadi kayak ketika membayangkan kita memproduksi film, bahkan kita sudah memikirkan gitu, bukannya tidak ingin mencoba atau mencari peluang masuk di manapun gitu atau di bioskop arus utama, tapi memang
tidak ada kultur menonton itu di situ, dan roots kami adalah komunitas. Jadi ketika membuat Mountain Song, kami membayangkan penontonnya adalah komunitas kami gitu. Maksudnya teman-teman kami, jaringan-jaringan kami. Dan itu juga jadi akarnya gitu untuk menentukan pola distribusi gitu. Dan keberuntungannya juga ketika bertemu partner produksi di Siscreen Academy waktu itu, kami dipertemukan dengan Four Colors, Mas Iva, yang juga punya roots yang sama gitu. Jadi ya rasanya berjodoh gitu dengan spirit kami gitu loh, yang kita bukan nggak punya pemahaman, tapi nggak punya kultur untuk membiasakan nonton film di bioskop itu sudah sejak lama. Jadi awalnya saya juga bertemu teman-teman atau membuat komunitas di Palu juga, itu karena saya nonton film teman-teman yang ada di distribusi kolektif di Indonesia. Jadi disitulah saya ketemu banyak teman, terus membuka peluang untuk bikin kolektif, belajar gitu. Jadi ada rasa terima kasih yang terus saya bawa di film, karena sebelum banyak kolektif di Palu itu tumbuh, kolektif pertama yang ada adalah kolektif pemutaran film, namanya Bioskop Jumat. Jadi kami bertemu di situ. Setelah menonton, kami berdiskusi, bikin kelompok, dan segala macam. Baru sekitar 2015-an itu ada terdengar kabar ada bioskop, dan jadi sudah tidak ada cita-cita besar untuk wah ini harus ke sana gitu. Karena memang ada kesadaran yang kami punya kekuatan komunitas, ada masa yang kami bentuk dan ada kultur yang kami bentuk, ini akan kemana gitu. Dan lalu kemudian belajar di Siscreen dan bertemu banyak sekali produser-produser atau filmmaker yang di dalam perspektif saya luar biasa pengalamannya. Itu bikin saya sadar kalau kita tidak bisa menutup kemungkinan di basis distribusi yang kita punya gitu. Ternyata banyak sekali peluang untuk masuk di situ, dan itu juga adalah hak siapapun ya sebagai filmmaker di Indonesia. Tapi mungkin kita juga menyadari kalau isu-isu atau film-film yang kami ceritakan ini spesifik gitu, seperti Mountain Song gitu. Bercerita tentang satu wilayah terpencil, pertama dia di Sulawesi Tengah, dan kedua, bahkan kami di Palu juga tidak semuanya tahu wilayah itu di mana, dan isu itu juga sebenarnya general dan di Indonesia, soal kesehatan, soal keterbatasan akses, dan ada kesadaran bahwa kultur menonton teman-teman di Palu yang waktu itu masih shock kultur soal nonton film bioskop XX1 itu, ya mereka melihat film XX1 ya seideal yang mereka lihat di televisi, dan kami terus mempertahankan jaringan kami di komunitas, dan itu yang kami coba rawat, kami jaga. Dan kalau Kak Riri cerita soal Imagine Market, ya saya membayangkan Imagine Market-nya dia akan yang menghidupi kami adalah teman-teman komunitas kami gitu. Itu mungkin goal terbesar gitu. Dia sampai ke penontonnya kami sebagai bagian dari komunitas, dan komunitas juga bisa menerima karya itu gitu. Jadi ya bukan hanya sebagai keputusan distribusi atau siasat seperti apa, tapi memang kultur menonton film-film seperti yang kami putar, itu terbentuk dari komunitas, dan kami akan mengembalikan itu juga ke komunitas.